Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemilatul Laila Ataviana dengan NIM 23502011107 dari kelas C3 MDR. Di sini saya akan memaparkan materi dengan bertemakan ayat Quran dan hadis hubungan orang kaya dan orang miskin. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, ada pandangan Islam terhadap orang kaya dan orang miskin. Mari kita bahas bersama. Pandangan Islam itu ada kekayaan. Kekayaan itu ada dua, yaitu sebagai amanah dan sebagai tanggung jawab. Orang kaya itu dianggap sebagai memiliki nilai moral serta spiritual. Dalam pandangan Islam, kita diajarkan dalam Quran serta hadis. Nah, untuk pandangan Islam sendiri, kekayaan itu tidak semerta-merta memiliki kehidupan diri sendiri, melainkan nilai kehidupan di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, kekayaan itu kita menjadi titipan. Kekayaan itu menjadi titipan yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan sendiri itu tidak semerta-merta kita memilikinya sendiri dan menghidupi kehidupan kita sendiri, melainkan kita harus saling berbagi kepada orang-orang yang saling membutuhkan, terutama orang miskin. Nah, dalam Quran Allah berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Oke, dalam surat Al-Dzariyat ayat 19 tadi itu dijelaskan bahwa harta orang kaya itu terdapat hak orang miskin. Dan begini artinya, orang kaya itu tidak semerta-merta memiliki hartanya itu sendiri atau memiliki harta pribadi itu sendiri, melainkan dia ada kewajiban sosial yang harus terpenuhi. Islam itu memandang bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi itu dapat diatasi dengan peranan aktif dari orang kaya. Yang dimaksud adalah orang kaya ini bisa saling membantu kepada orang yang saling membutuhkan atau kurang beruntung dan orang miskin. Nah, dalam prinsip ini itu sudah ditegaskan oleh keadilan sosial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Oke, yang kedua terdapat zakat. Zakat itu sudah ditetapkan dalam rukun Islam. Zakat itu diartikan sebagai hak atau kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan hartanya. Nah, zakat sendiri itu di Islam ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu biasanya berupa beras. Biasanya itu diberikan malam takbir itu ya, Idul Fitri. Nah, zakat mal itu ketika biasanya itu berupa uang. Biasanya dilakukan pas bulan-bulan Ramadan. Fungsi utama zakat itu mensucikan harta dari sifat kikir. Yang kedua adalah menjalin solidaritas antar umat Islam. Selanjutnya, yang ketiga terdapat sedekah maupun infak. Selain zakat, kita diwajibkan untuk sedekah maupun infak yang sifatnya adalah sukarela. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah itu berfirman yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebulir benih yang menumbuh 7 bulir pada setiap bulir 100 bijinya. Selain itu, sedekah dan infak itu memiliki manfaat loh, yaitu untuk material kepada penerimanya, tetapi dia juga menghadirkan keberkahan bagi pemberinya. Oke, yang keempat ada pembangun kepedulian sosial.
dalam prinsip ukhuwah al-Islamiyah atau persaudaraan Islam itu kita diajarkan bahwa harus saling peduli sesama manusia di umat ini, terutama umat muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Imam Muslim, yaitu tidaklah beriman seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis ini itu menunjukkan bahwa terhadap kesejahteraan orang lain merupakan bentuk dari keimanan yang sejati. Selanjutnya, kelima, ada menghindari ketimpangan sosial. Dalam ajaran Islam itu kita diajarkan bahwa kita harus menjaga keseimbangan sosial. Nah, ketimpangan yang sangat besar itu antara orang kaya dan orang miskin nantinya akan menjadi konflik yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah kita bahas itu menerapkan prinsip keadilan sosial bagi orang kaya dan orang miskin dengan cara kita memberi zakat, kita infak maupun sedekah. Nah, itu kita bisa praktekkan kembali jika ada ketimpangan sosial. Yang terakhir, yang keenam, manfaat membantu orang miskin. Nah, manfaat membantu orang miskin kan ada banyak, tetapi saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, membantu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mensucikan harta serta jiwa kita. Yang terakhir itu membuka peluang rezeki bagi kita semua. Di sini saya akan memberikan contoh peranan orang kaya terhadap orang miskin. Nah, orang kaya, jika kalian menjadi orang kaya, kalian mempunyai saudara, maka bantulah saudara Anda terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu, jika kita di lingkup tanggungan, maka kita harus membantu orang yang membutuhkan di lingkungan kita atau tetangga kita. Jika satu kampung yang tidak mau membantu, maka kita semua berdosa. Nah, maka kita sebagai umat muslim itu harus saling tolong menolong dengan cara yang pertama infak, sedekah, zakat. Itu menjadi nantinya akan merekatkan kita sebagai saudara maupun tetangga. Nah, itu adalah materi tentang ayat dan hadis terhadap orang kaya dan orang miskin. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.